Awan panas terlihat meluncur dari kawah Gunung Semeru pada Kamis pagi 16 Desember 2021 sekitar pukul 9.05 waktu Indonesia Barat. Fenomena tersebut terlihat dari pos LMI Peduli Awan Panas Guguran atau APG Gunung Semeru di Desa Penanggal, Dusun Watu Kandang, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Sejumlah relawan dan warga pun berlarian turun dari lokasi Gunung Semeru guna menyelamatkan diri dari awan panas. Warga juga diimbau tidak beraktivitas dalam radius 1 km dari puncak Gunung Semeru dan jarak 5 km arah bukaan kawah, yakni di sektor selatan tenggara. Selain kembali luncurkan awan panas, warga sekitar pun merasakan gempa berkekuatan 5, skala Richter. Menurut data dari BMKG Pusat, gempa terjadi di 42 km barat daya Jember, Jawa Timur, 54 km tenggara Lumajang, Jawa Timur, 75 km tenggara Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, 165 km tenggara Surabaya, Jawa Timur. Gempa ini tidak berpotensi tsunami dan masyarakat diharapkan tidak panik dan tetap waspada. Tim redaksi Badar TV. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Apa kabar? Saya Gita Ruspen kembali hadir menyapa Anda because it's time to talk. Seperti yang kita ketahui, pemirsa, bencana alam seolah terjadi setiap awal dan akhir tahun. Beberapa minggu lalu, Gunung Semeru di Lumajang mengalami erupsi dan memakan korban jiwa. Tidak hanya erupsi gunung, bencana lain seperti banjir juga setiap tahun terjadi, bahkan di sejumlah daerah di Indonesia. Lalu bagaimana pemerintah dan masyarakat seharusnya menghadapi ini? Kali ini kami akan membahasnya bersama dua narasumber, yakni ada Bapak Dhani Ramdan selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat dan Bapak Indra Gustari, Kepala Stasiun Klimatologi Bogor, dalam Time to Talk, because it's time to talk. Kita sapa satu persatu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Dhani. Sehat sekeluarga Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada juga Pak Indra di sini. Pak Indra, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, selamat malam. Baik kabarnya Mbak Dita, apa kabar Mbak? Alhamdulillah. Kita kali ini mau membahas siap siaga hadapi potensi bencana, pemirsa. Kita ke Pak Dhani Ramdan terlebih dahulu. Pak Dhani, sebelum kita membahas lebih jauh tentang potensi bencana akhir tahun, saya mau membahas sedikit tentang erupsi Gunung Semeru ya. Tadi sudah kita lihat tayangannya bersama-sama. Dari pihak BPBD Jawa Barat mengirim bantuan apa saja Pak Dhani ke Lumajang? Ya, kemarin kami berkolaborasi tentunya tidak hanya BPBD, tetapi dengan seluruh dinas terkait lainnya, dan juga yang paling utama adalah dari masyarakat dan dunia usaha. Kami sudah mengirim bantuan senilai 2 miliar rupiah, baik dalam bentuk cash maupun barang-barang kebutuhan yang saat ini sangat diperlukan oleh korban bencana. Dan hampir 240-an relawan yang sudah kita terjunkan, baik dari personil BPBD sendiri maupun dari relawan-relawan berbagai organisasi yang memang punya kepedulian dan juga punya kompetensi tentunya kita pilih untuk bisa membantu masyarakat Lumajang, khususnya korban bencana erupsi Gunung Semeru, untuk bisa selamat dan juga nanti sampai tahap rehabilitasi dan rekonstruksinya, insya Allah. Sudah disampaikan ya, dan sampai ke tahap rehabilitasi nanti. Kemudian Pak Dhani, saya ingin bertanya, apa yang harus dilakukan warga pada saat dan setelah terjadi erupsi supaya kita belajar bersama, Pak Dhani? Ya, dalam menghadapi erupsi gunung berapi, tentu saja masyarakat yang paling utama adalah mengikuti perkembangan informasi mengenai status dari gunung berapi tersebut, dan juga mengikuti petunjuk-petunjuk dari pemerintah, karena biasanya memang bertahap ya erupsi gunung berapi itu, sehingga sebenarnya kalau masyarakat bisa mengikuti arahan dari pemerintah kapan harus evakuasi ke daerah mana dan seterusnya, insya Allah bisa selamat, intinya seperti itu. Kemudian selama erupsi tentunya harus menjaga kesehatan, terutama masker,
karena abu vulkanik ini cukup berbahaya jika terhisap terlalu lama. Kemudian juga hindari daerah-daerah aliran larva, baik larva dingin apalagi yang larva panas. Dan juga nanti pada saat pembersihan juga harus hati-hati karena debu vulkanik ini bisa juga membuat kecelakaan gitu pada saat kita tidak hati-hati, misalnya menginjak daerah-daerah yang rapuh atau rentan, termasuk membersihkan atap dan sebagainya. Itu biasanya yang juga harus diperhatikan selama erupsi ini. Mengikuti perkembangan berita, kemudian ikuti petunjuk dan arahan dari pemerintah, dan juga jangan lupa menggunakan masker dan menghindari jalan adanya larva dingin dan larva panas begitu ya. Saya jadi penasaran apa itu larva dingin, larva panas. Kita ke Pak Indra terlebih dahulu ya. Pak Indra, sebenarnya apa sih yang menyebabkan gunung itu menjadi erupsi, Pak? Kalau berbicara tentang penyebab erupsi gunung berapi, memang ini observasi dan pengamatan lebih detailnya dilakukan oleh teman-teman kita di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana ya. Mungkin secara detail mereka punya data harian pengamatan observasi dari waktu ke waktu. Namun demikian yang perlu kita perhatikan di sini adalah ini kan sudah terjadi, Mbak Dita, ya bencananya dalam bentuk erupsi Semeru ini, dan kami dari sisi BMKG melihatnya adalah yang perlu diwaspadai. Ini kita juga berada pada periode hujan yang tinggi ya. Jadi kalau itu aliran lava, baik itu lava panas maupun dingin, dengan adanya penambahan atau peningkatan curah hujan, itu akan memberikan dampak tambahan. Seperti itu Mbak Dita yang kita lihat. Jadi salah satu penyebabnya adalah curah hujan yang tinggi begitu. Dampaknya ya, dari sisi dampaknya curah hujan itu bisa meningkatkan volume aliran lava tadi. Tetapi kalau erupsinya sendiri ya, mungkin secara lebih detail ya, kita perlu melihat data dari PPMBG, Mbak Dita. Baik, jadi salah satu dampak ya jika curah hujan semakin tinggi akan terjadi yang namanya larva itu. Lalu apakah setiap gunung itu berpotensi untuk mengalami erupsi setiap tahunnya, Pak Indra? Ya, ini juga hal yang menarik bahwa gunung berapi ini kan punya karakteristik sendiri. Dan kalau kita lihat di Indonesia itu kan banyak gunung yang aktif, baik itu di Sumatera, ini kan di Jawa, di Maluku Utara sampai Sulawesi ya. Namun lebih detail karakteristik ini kan sangat dinamis dan ditentukan oleh aktivitas di gunung berapi itu, dan ini memang kembali tadi Mbak Dita, detail observasi dan juga aktivitas dari gunung api ini diobservasi dan diinfokan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana ya di ESDM. Erupsi gunung itu sendiri, Pak Indra, apakah ada semacam siklusnya? Kami belum melihat seperti itu ya Mbak. Kalau dari sisi klimatologi atau BMKG itu lebih dari aktivitas vulkanisnya ya. Kalau vulkanis ini mungkin ya tadi kita perlu melihat historinya, terus juga membandingkan dengan karakteristik secara umum ya, dan dinamika pada masing-masing aktivitas kegunungan itu atau kegunung apian itu atau vulkanisnya, dan ini itu tadi yang rutin mengobserv atau mengukur dan mengamati ini adalah PPMBG, Mbak Dita. Jadi kita tidak terlalu dalam melihat hal tersebut dari BMKG. Tapi secara teori butuh waktu berapa lama, Pak Indra,
satu siklus terjadinya erupsi suatu gunung itu? Ini kalau dari pandangan kita secara umum kan kita bisa melihat contohnya Gunung Sinabung ya, Gunung Merapi sangat bervariasi, tidak terlihat pola yang pasti, misalnya setiap 5 tahun enggak kan. Kalau kita lihat Sinabung dalam berapa puluh tahun terakhir saja berapa kali ada erupsi kan. Jadi tidak ada angka yang rigid atau yang pasti untuk perulangan ini, Mbak. Baik. Di Jawa Barat sendiri, Pak Indra, gunung mana saja yang berpotensi mengalami hal serupa dengan Gunung Semeru? Ya, ini harus di-observe dan lebih detail ya. Ada gunung yang di Jawa Barat ini. Dan maaf nih Mbak Dita, kalau aktivitas gunung berapi ini memang kita tuh lebih lihat atau terlibat di dampak setelah gunung ini meletus dari BMKG ya. Misalnya ketika sudah ada erupsi, apakah abu vulkanik itu cukup menyebar luas gitu sampai level ketinggian tertentu, dan itu dapat berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan. Jadi domain kita di sana. Kalau aktivitas gunung apinya sendiri, terus siklusnya dan statusnya saat ini, itu informasi atau catatan detailnya ada di PPMBG, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Indra. Kita beralih ke Pak Dandi Ramdan kembali selaku Kepala BPBD Jawa Barat. Pak Dandi, apa yang perlu dipersiapkan warga jika ada erupsi susulan? Ya, pada prinsipnya tadi setiap bencana apapun yang paling utama diperhatikan dan dilakukan oleh masyarakat adalah mengikuti perkembangan cuaca ya. Kalau hidrometeorologi memang dari BMKG ya, banjir, hujan, angin ya, mengangkut air dan cuaca itu kami juga rutin mendapatkan early warning ataupun peringatan dini dari BMKG, termasuk perkiraan cuaca ya sampai 7 hari ke depan bahkan. Nah, adapun untuk erupsi itu seperti tadi disampaikan oleh Pak Indra, itu biasanya diamati dan disampaikan peringatan dirinya itu oleh PPMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Jadi di Jawa Barat ada 7 gunung aktif ya, dari puluhan gunung yang ada di Jawa Barat itu. Namun menurut informasi yang kami terima dari PPMBG, 7 gunung aktif itu sampai saat ini selama 3 bulan terakhir diamati statusnya masih normal ya, level 1, yang mudah-mudahan tidak terpengaruh oleh karena sekarang setelah Semeru informasinya juga Merapi juga kembali meningkat aktivitas vulkanologinya. Tapi kita terus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan PPMBG mengenai kondisi-kondisi gunung berapi di Jawa Barat. Ada 7 gunung ya, gunung aktif yang kondisinya saat ini harus diwaspadai begitu. Selain gunung berapi, banjir kerap menjadi bencana langganan di Indonesia, Bapak-bapak ya. Dan kenyataan ini seharusnya mendorong kita pemirsa untuk mempersiapkan diri. Kesiapsiagaan diri diharapkan mampu untuk mengantisipasi ancaman bencana dan meminimalkan korban jiwa, korban luka maupun kerusakan infrastruktur. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita siapkan dalam menghadapi potensi bencana banjir? Kita akan dengarkan jawabannya dari kedua narasumber kita usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Time to Talk.